malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis Habib Novel setiap malam Sabtu. Tapi malam hari ini beliau di Tanah Suci. Dan saya bicara ini ngestoaken dawuhnya Mas Seto. Saya didawuhi Mas Seto, ngomong ya sudah. Bismillah sudah, saya bicara sebisa saya. Jadi seperti ketahui Habib Novel beserta rombongan besar ini ke Tanah Suci, di antaranya 6 relawan. 6 relawan diajak oleh Habib Novel melaksanakan umroh. Alhamdulillah. Jadi biasanya itu kalau relawan itu kan kerjanya sukarela ya. Jadi khidmah suatu majelis biasanya oleh Allah dikasih balasan. Jadi kalau kita berbuat baik itu balasannya tidak harus di akhirat nanti, enggak. Balasannya itu di dunia sudah dibalas. Nanti di akhirat balasannya lebih besar lagi. Nah ini 6 orang yang diajak umroh oleh Habib Novel. Sebelumnya 3 orang. Nah mungkin nanti yang selanjutnya mungkin akan lebih banyak lagi mungkin. Mudah-mudahan kita katut nanti sebagai orang yang khidmah di sini atau jamaah yang aktif. Nggak tahu kalau sudah rezeki kita biasanya nggak akan kemana-mana. Jadi memang majelis itu majelis yang dibentuk oleh orang-orang tua kita, juga orang soleh itu biasanya tidak pernah lupa terhadap jamaahnya. Ya. Kalau kebiasaan di lingkungan sini, saya tidak tahu ya, saya tidak ngomong di lingkungan lain nanti keliru. Kalau di lingkungan sini saya tahu benar itu. Kalau habis sholat itu ada doa yang bunyinya, jadi ketika memohonkan ampun itu ada doa yang berbunyi wa man amara hadzal masjid wa abadullah fi wal mutasaddiqina alaih. 3 wal qaimina bi huquqis sabiqan wa lahiqan. 4 didoakan, yaitu siapa yang didoakan? Orang yang memakmurkan. Jadi Anda sekalian nanti mungkin kan enggak bisa kan orang tinggal di dunia terus. Ya. Nanti kita semua bakal masuk ke dalam bumi. Ya. Itulah sebabnya doanya kalau kita melihat jenazah itu humus sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka sekarang mendahului, kita nanti bakal menyusul. Yang pertama didoakan siapa? Orang yang memakmurkan tempat ini. Yang kedua kali orang yang wa man amara hadzal masjid wa abadullah fi, dan orang yang beribadah. Kemudian wal mutasaddiqina alaih, dan orang-orang yang bersedekah. Kemudian orang-orang yang mengurus takmirnya itu didoakan sehari berapa kali? 5 kali. Ini majelis yang dibentuk sama orang-orang dulu itu, orang-orang tua kita, tidak pernah melupakan. Jadi nanti kalau kita sudah di alam barzah, jangan kaget kalau dapat kiriman dari misalnya dari Raudhah, dari Masjid Riyadh, dari Masjid Segaf, karena dulu pernah sholat di situ sekali, itu dikenang terus. Ya. Itu yang harian didoakan 5 kali, dimohonkan ampun kepada Allah. Kalau yang acara yang gede, yang tahunan gimana? Juga didoakan. Ya. Biasanya kalimatnya itu wa man kana fis sabiq hadiran ma'ana fi hadzal majlis. Dan orang-orang
yang dulu pernah hadir bersama kami di majelis ini. Jadi ini yang jenengan lakukan di sini ini, insya Allah pertama kali jenengan bisa mendapatkan ilmu, dua kali mungkin silaturahim, mungkin dapat kenalan baru, nah, di antaranya dapat hadiah pensiunan, yaitu bayangkan setiap hari didoakan 5 kali. Nanti di acara yang gede seperti acara haul yang dihadiri ribuan orang itu juga dikenang lagi. Wa man kana, yaitu ya Allah, dan juga jangan lupakan ya Allah siapa? Orang-orang yang dulu pernah duduk bersama kami. Didoakan. Alhamdulillah. Itulah untungnya kalau kita suka, ya, kita senang dengan majelis-majelis khair. Kadang-kadang itu orang tuanya di rumah nonton TV, ya, nonton YouTube, atau ngobrol yang tidak jelas, tapi karena anaknya itu aktif di majelis khair, mereka mendapatkan manfaat. Pernah ada kejadian, ya, tapi sebelum lanjut ini kita doakan dulu, ya. Kita doakan dulu rombongan umroh ini. Mudah-mudahan Habib Novel bersama rombongannya yang besar ini oleh Allah selalu diberi kesehatan, kekuatan, sehingga mereka semua bisa melaksanakan umroh dengan baik, bisa melaksanakan wajib-wajibnya, bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan nanti dikembalikan ke kampung halaman setelah saatnya dalam keadaan sehat walafiat, membawa umroh yang makbulah. Begitu juga kita di sini yang belum pernah ke tanah suci, insya Allah nanti bisa juga diberi rezeki oleh Allah pergi ke tanah suci berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan tadi sampai mana lupa saya. Ini biasanya orang tua itu gitu, kalau ngomong lupa. Jadi sampai mana tadi ceritanya? Jadi majelis ini, majelis itu tidak pernah majelis yang dibentuk oleh orang-orang soleh, ya, zaman dahulu itu tidak pernah lupa kepada jamaahnya. Saya masih ingat dulu itu ada orang yang ngurusi masjid. Nah, ini orang ini bagian nertibkan anak-anak kecil, karena masjid itu banyak sekali. Ini Masjid Riyadh nih, saya cerita Masjid Riyadh. Dulu banyak sekali anak-anak kecilnya, sehingga orang ini mendapat tugas untuk menertibkan anak-anak kecil. Tidak lama setelah itu yang mertuanya meninggal. Pimpinan majelis itu datang ngajak semua takmir masjid untuk menyolatkan, membacakan yasin, tahlil, padahal mertuanya mungkin tidak kenal. Jadi si mertua ini mendapat manfaat dari siapa? Dari menantunya. Karena menantunya aktif di masjid, maka mertuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bukan sampai di situ, karena pimpinan majelis ini juga diundang kemana-mana. Kebetulan saya masih ingat saat itu ada beberapa undangan yang gede. Ini mertua si takmir masjid ini didoakan terus di majelis itu. Bayangkan, padahal mertua itu tidak kenal. Itulah sebabnya kalau cari menantu nanti, nah, cari menantu yang soleh, yang senang hadir di majelis-majelis khair. Waktu, ya, kita ini di dunia, ya, menghadapi masalah macam-macam. Ada masalah yang menyenangkan. Ini yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya kumpul dengan santri-santri Raudhah.
di sini ada acara santri weekend, ada acara santri Ramadan. Itu karena saya yang datang sama saya itu banyak anak muda, jadi saya ngerti persoalan mereka. Nanti mau kita bahas sedikit, urusannya tidak begitu menarik, tapi mungkin harus saya sampaikan nih. Tapi sebelumnya, jadi orang itu kalau bisa punya pikiran yang positif. Nanti kalau enggak bahaya. Bukan bahaya. Itu hanya 3 bahaya. Itu saking bahayanya itu. Jadi orang itu kalau bisa diset ya, diatur pikirannya itu untuk selalu berpikir positif. Bisa enggak kira-kira? Nanti kalau tidak rugi sendiri. Jadi karena apapun kejadian yang menimpa kita itu sejelek apapun pasti ada sisi-sisi yang positif. Nah, tergantung kita. Kita mau lihat yang mana? Kalau kita mau lihat sisi negatif, ya kehidupan kita nanti akan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau orang itu selalu melihat sisi positif, maka orang ini bisa diharapkan hidupnya akan bahagia dan dekat kepada Allah. Nah, coba bayangkan ya, coba. Satu orang itu hidupnya senang. Terus biasanya orang kalau senang itu gandengannya sama bersyukur. Orang kalau bersyukur itu mengundang datangnya nikmat, tambah nikmat, tambah senang lagi, tambah syukur lagi, nanti dia akan meningkat menjadi ridho. Menjadi ridho, orang tersebut dekat kepada siapa? Semakin dekat kepada Allah. Sekarang kalau orang itu setiap hari selalu sedih, karena itu yang dipandang itu yang negatif. Jadi yang dilihat itu selamanya yang negatif. Kok bisa? Nah, ini karena kebiasaan. Jadi orang ini sedih, susah, stres, itu kira-kira orang seperti ini ibadahnya semangat enggak kira-kira? Ya pasti enggak semangat. Orang seperti ini kira-kira banyak mengeluh enggak kira-kira? Mengeluh ini bahaya. Mengeluh ini mengundang datangnya musibah. Ya. Itu seperti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang mengingkari nikmat, inna azabi lasyadid. Jadi orang yang banyak mengeluh itu dikhawatirkan dia sedang mengundang datangnya musibah. Sekarang hidupnya sedih, ibadahnya tidak semangat, kemudian banyak mengeluh. Ini kira-kira orang ini gampang enggak putus asa, orang seperti ini? Kalau orang ini putus asa, kira-kira siapa yang senang? Setan. Ada yang ngomong keras. Ini si sahabat kita sendiri, setan. Nah, jadi setan ini kalau kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan ini kata Allah musuh kita. Musuh kita, maka kita disuruh menganggapnya sebagai musuh. Jangan dijadikan teman, ya. Yakni jangan didengarkan bisikannya. Bisikan setan itu kalau zaman sekarang bukan ngajak kita nyembah batu, enggak. Setan itu kalau zaman sekarang ini menimbulkan permusuhan. Nah, itu senangnya itu. Jadi kalau kita ini berada di suatu permusuhan itu, di situ pasti ada peran setan itu. Permusuhan siapa? Suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, teman dengan teman yang lain. Gitu.
Jadi hobinya setan itu sekarang itu menimbulkan keraguan, ya, was-was, kemudian juga menimbulkan permusuhan. Hati-hati. Setiap kali kita lihat ada orang bermusuhan, di situ pasti ada peran setan itu. Jadi kita ini kalau mengikuti perintahnya Allah, kita ini tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Yang di sini ini sahabat, yang di luar itu calon sahabat. Jadi musuhnya siapa? Musuh kita cuma setan. Jadi kalau ada orang itu menimbulkan permusuhan di masyarakat, yaitu kira-kira temannya siapa? Nah, tidak usah disebutkan, ya, sudah jelas ya. Jadi kita jangan dekat. Jadi ciri-ciri orang yang dekat sama Allah itu orang yang apa tadi? Orang yang hidupnya senang, banyak syukurnya, banyak ridhonya. Kok bisa gitu? Ada dalilnya. Nah, kalau gambarannya, kalau orang kerja di kantor itu dia harus punya pengalaman kerja. Nah, tamat pendidikan ini, tamat pendidikan S1, S2, S3, S-Kopior, semua S itu pernah memimpin proyek ini, pernah memimpin proyek ini, pernah itu gitu. Tapi kalau definisi kekasih Allah itu ringkes. Apa itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasihnya Allah itu la khaufun alaihim, tidak merasa gelisah, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jadi kalau ada orang rajin sholat malam, rajin ke masjid, tapi orangnya sedih terus, ya maaf, belum bisa dikategorikan kekasihnya Allah. Jadi ciri-ciri kasih Allah itu seperti itu. Mukanya dilihat banyak senyumnya, tidak banyak merengutnya, ya, kumpul jadi satu semua, bibir, hidung sama pipi, jadi itu saking merengutnya. Nah itu tidak ada. Kalau orang yang wali Allah itu enteng, mukanya enteng, dan paling bahaya orang itu menyimpan apa? Jadi manusia ini punya nur, ya, punya cahaya. Kalau orang luar sana bilangnya punya sini Ali. Nih. Nanti pembicaraan saya disimpulkan sama Ali Abdul Qadir. Siap? Siap itu. Sampai mana tadi ya Allah? Nah itu orang tua tuh gitu. Orang tua. Hah? Nah, walahum yahzanun. Itu ciri-ciri wali Allah itu orangnya selalu senang, gembira, ridho. Orang kalau senangnya itu full, itu kecewanya kalah. Jadi tidak bisa dibikin kecewa, tidak bisa dibikin sulit, dibikin marah sulit, karena marah itu tidak punya peran. Jadi orang ini punya nur, ya, punya, kalau orang luar sana bilangnya punya aura. Aura itu nur. Nurnya orang mukmin itu ditakuti sama neraka. Ya, neraka aja takut. Neraka itu kalau ada orang mukmin lewat, mukmin, kamu cepat jalan, nyingkir kamu, karena cahayamu mematikan apiku. Jadi orang mukmin seperti itu. Jadi orang mukmin itu tidak bisa dikalahkan setan, tidak bisa. Tidak usah pakai doa macam-macam. Tidak usah pakai doa macam-macam karena tidak bisa nyambung. Orang baik itu pasti akan jadi sembrani bagi orang baik. Yang baik itu pasti akan mengundang yang baik. Yang buruk akan mengundang yang buruk. Jadi kepada orang baik itu yang jahat, setan itu tidak bisa. Tidak usah pakai doa macam-macam. Saya punya teman kiai, duduk sama jamaahnya gitu, ngobrol tentang tempat angker. Kata jamaahnya itu, saya kalau di tempat angker tuh saya baca, misalnya nih ya, ini maksudnya, ini ceritanya versi saya.
Jadi saya kalau di tempat angker itu saya baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Yang satu lagi kepanjangan. Saya kalau di tempat angker itu saya baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang satu lagi ngomong Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini kata kiainya enggak perlu baca itu aja. Kamu kalau di tempat angker sebut aja nama saya. Ini saya bilang, waduh ini teman saya ini, wah ini jamaah sudah benar disesatkan. Sudah bubar. Majelisnya sudah bubar, saya tanya, tadi itu piye kamu tuh masih contoh enggak ngena. Saya tuh enggak tegel nama Allah dipakai buat ngusir setan. Pakai nama saya sama-sama setannya. Saya pikir-pikir ini benar juga nih jawaban ini benar juga tapi ada ngawurnya gitu ya. Tetap aja kalau doa kita masuk tempat yang enggak bagus itu kita baca cukup A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi sebetulnya orang mukmin itu enggak usah baca apa-apa. Setannya malas mau menggoda, malas. Ya. Jadi jangan pernah takut sama setan. Karena setan kalau kita dekat, kita sholat kita jaga, insya Allah ya setannya enggak kerasan sama kita. Enggak bisa. Jadi buruk sama baik itu tidak bisa jadi satu. Nah terus orang yang jahat gimana kalau mau bertobat? Nah itu orang yang jahat yang oleh Allah mau diberi hidayah itu biasanya mampu. Gitu. Mereka biasanya datang, duduk, biasanya ketularan. Gitu. Kadang-kadang kiainya tidak usah ngomong panjang-panjang, tapi memang orang ini bakal dapat hidayah ya, dia bisa menikmati majelis itu, kemudian datang lagi sehingga dia tidak datang di majelis-majelis yang buruk. Akhirnya jadi orang yang baik. Jadi selamanya yang baik itu akan mengundang kebaikan. Jadi jangan sampai kita itu punya pikiran yang buruk. Ya, jangan berpikir yang negatif, itu bahaya. Nanti kita mengundang hal-hal buruk menimpa kepada kita. Punya enggak teman? Punya teman enggak? Pernah punya teman enggak? Itu kalau memberi berita, ayah saya sakit. Nanti enggak lama lagi, ibu saya jatuh dari loteng. Nanti semua tetangga saya, rumah tetangga saya kebakaran. Itu orang. Jadi beritanya pernah punya enggak teman seperti itu? Sampai apa? Kucingnya. Dulu saya punya nomor HP itu saya bagi-bagi. Ya pokoknya orang minta saya kasih. Sekarang orang minta enggak saya kasih. Karena itu nanti dapat berita macam-macam. Nanti kalau sudah semua diberitakan, kucing saya hilang. Kucing hilang. Ini kucing hilang diberitakan. Sudah lama saya iseng-iseng enggak ada kerjaan, saya tanya, kucing kamu sudah ketemu? Belum ketemu tapi dikasih orang kucing baru. Minta nama. Nah, ngasih kerjaan lagi kan. Minta nama kucing, minta nama anak, minta nama hadroh, minta nama warung. Ini kan repot kok saya ngasih nomor. Mendingan sudah. Kalau sama saya enggak usah pakai WhatsApp, pakai Fatihah aja. Wailah Al-Fatihah. Nah, komunikasinya lewat Fatihah. Kalau enggak beritanya itu terus. Orang yang mikirnya jelek ya, misalnya orang itu hadir di majelis, misalnya majelis pengajian. Kalau orang itu yang selalu berpikir negatif, nanti subhanallah yang kelihatan itu yang jelek-jelek. Itu sudah hukum ya. Hukum, enggak usah pakai dalil. Nanti dia kalau pulang ditanya gimana majelisnya, waduh rotinya kok agak bau. Loh, ini majelis yang dibahas roti, majelis yang datang ribuan orang. Terus nanti bertanya gimana tadi orang lain yang pikirannya negatif juga ngomong,
Tadi saya enggak tahu saya ngomong apa, anak-anak rame. Itu orang kalau biasa berpikir negatif, oleh Allah dibukakan yang kelihatan semua negatif. Tapi kalau orang biasa berpikir positif, bapak saya sakit, ditengok, wah alhamdulillah saya lihat bapak kamu ini seger, insya Allah sebentar lagi sembuh. Ibu saya dirawat di rumah sakit, ditengok sama dia, wah kata suster 2 hari lagi sudah insya Allah boleh kembali ke rumah. Jadi oleh Allah ditunjukkan semua yang baik. Jadi orang ini nanti oleh Allah mahfudz, dijaga. Orang yang selalu berpikiran positif itu oleh Allah dijaga. Dia apa yang dia lihat itu semua bagus. Apa yang dia lihat itu semua memberikan harapan. Kira-kira orang seperti ini hidupnya senang enggak? Nah itu ya. Jadi dari mulai sekarang ya, kalau mau mengambil manfaat dari majelis malam hari ini, mulai sekarang diatur pikirannya. Pikiran itu seperti perut. Kepala ini kayak perut. Kalau perut itu yang masuk sate, gulai, gado-gado, pecel. Kalau ini apa? Informasi. Informasi. Itu informasi tidak boleh semuanya dimasukkan ke dalam kepala. Nanti bisa kentir. Kentir tapi R-nya 3. Kentir. Ya, jangan semua dimasukkan ke dalam kepala. Lihat aja yang perlu. Ya, didengar aja yang manfaat. Harus ketat ya. Kalau perut ini tidak mau, kalau lambung kita tidak mau dikasih yang tidak enak, ya itu juga kepala kita. Jangan lihat ya, orang kalau mau menjaga hatinya supaya suasana hatinya itu tenang, senang, itu dia harus menjaga ini sama pikiran. 3. Apa yang harus jaga? Yaitu penglihatan, pendengaran, dan pikiran. Kalau pikiran ini sulit. Ya. Jadi jangan dilihat, jangan didengar, kecuali apa-apa yang nambah pengetahuan. Apa-apa yang bisa membuat kita bersemangat. Selain itu harus ditolak, harus tidak dilihat, dijauhi. Kemudian jangan mikir terlalu banyak, kesian. Itu nanti bisa itu kan tadi itu. Jadi yang dipikir itu yang perlu. Yang perlu yang sekarang dinikmati, nanti yang masa depan itu dipikir seperlunya aja. Nanti biasanya orang sekarang tuh kalau masa lalu dipikirkan sedih, biasanya kecewa, marah. Nah, kalau masa depan khawatir, engko gek, bahasa Inggrisnya kogek. Engko gek. Padahal setelah dilakoni, ya enggak ada apa-apa. Kan sering kan kita sering dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Mulai malam hari ini, jangan mau kita dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Ini ngomongnya enggak usah panjang-panjang ya. Yang penting bisa diamalkan. Ya, ini sehubungan dengan umroh ya. Ini orang lagi senang-senangnya umroh nih sekarang. Nah, nanti kita doakan yang akan datang Habib Noval akan ngajak orang yang lebih banyak ya. Yang lalu 3, sekarang 6. Waduh, ini yang akan datang mungkin 9. Mungkin, Allahumma amin insyaallah. Kalau Allah mau ngasih rezeki itu semuanya jadi gampang. Nah, umroh itu ya ada ajaran dari Kanjeng Nabi SAW. Ini sebelumnya saya kasih pengantar sedikit. Jadi kita ini memiliki waktu yang mulia seperti pedagang. Pedagang itu kalau pedagang sarung biasanya waktu yang bagus itu mungkin Ramadan. Ya. Ramadan itu biasanya orang belanja macam-macam. Baju takwa, sarung, ya, busana muslim. Nah kalau kita ini manusia dalam beribadah kepada Allah itu ada 4 waktu yang mulia. Apa itu?
Ini saya akhirnya enggak jadi ngomong saya. Padahal saya mau ngomong nanti kalau sempat ya, ini saya singkat weh. Jadi kalau sehubungan dengan umroh, dengan umroh itu untuk mereka yang belum mampu, ya, belum mampu umroh itu bisa melaksanakan ini. Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat sampai terbit matahari ditambah 16 menit ya, atau 15 menit. Ada pendapat beda-beda. Itu pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Jadi kalau ada orang tua, ya, mbah kita atau bapak ibu kita sudah tua, diajari gitu. Kalau perlu ditemani, sholat subuh ditemani, kemudian jangan bergerak dari tempatnya sampai waktu terbit matahari. Lihat kan ada kan di Google itu, terbit matahari ditambah 16 menit. Kemudian sholat 2 rakaat, niatnya sholat sunnah isyraq. Itu pahalanya seperti umroh, seperti haji, seperti umroh, sempurna. Nah, ini yang mau saya omongkan sekarang ini, tidak enak nih yang mau saya omongkan ini, masalah utang. Kenapa saya ngomong masalah utang? Karena beberapa hari terakhir ini banyak tamu ya yang hidupnya dibikin kacau, rumah tangganya kacau. Karena apa? Karena utang. Jadi orang itu kalau bisa jangan pernah utang, diniati. Kayak di sini nih saya lihat wajahnya tidak ada yang punya utang semua itu. Cuma yang ibu-ibu saya tidak ngerti kan tidak kelihatan wajahnya. Mungkin ada beberapa yang, tapi yang laki-laki ini saya lihat wajah-wajah tanpa utang semua. Allahumma amin. Jadi kalau bisa jangan utang. Saya punya prinsip, teman punya prinsip sama dengan saya, mendingan lapar daripada harus utang. Kemudian gimana? Apa kalau gitu kita tidak boleh utang? Boleh. Kita utang itu untuk urusan yang darurat. Urusan darurat apa tuh? Misalnya sakit, ya. Apalagi yang sakit orang tua kita. Kalau kita harus utang tidak apa-apa. Tapi sebetulnya obat sakit itu apa tuh? Saya beri resep yang manjur. Obat sakit itu istirahat, tidur, murah toh. Kalau punya masalah ruwet sama orang, obatnya ada juga. Diem, murah juga toh. Jadi ada banyak persoalan itu kadang-kadang dibiarin aja, didiemin aja, selesai sendiri. Nah, makanya kita nih kalau jadi orang yang ikhlas, yang benar lah. Nanti kalau kita berbuat apa-apa ada yang banyak yang ngebelain kita. Ya, kita enggak usah repot membela diri. Biasanya orang yang enggak membela diri itu justru bisa meraih simpatik banyak orang. Ini ngomongnya ke sini lagi apa nih? Oh, urusan utang. Utang, jadi kalau bisa jangan pernah utang. Karena utang itu ada peribahasa ad-dainu hamun bil laili wa mudhillatun bin nahari. Jadi orang utang itu kalau malam pikiran. Kalau siang malu, merasa rendah. Kalau ketemu sama yang diutangi itu kan tidak enak, malu. Saya sudah 3 bulan tidak bayar. Ini orang yang tidak rai gedek ya. Kita kan ngomong orang yang normal lah. Itu pasti malu kalau tidak bisa bayar. Jadi nanti mudah-mudahan kalau istilah Jawanya orang itu jangan gigi mongso. Ya. Kalau pengen apa-apa belum punya duitnya, ya sabar. Jangan dului takdir. Nanti hasilnya tidak bagus. Kalau kepengen HP baru, nanti nabung dulu. Nabung sudah tinggal sedikit, mau utang, tidak kuat, kebelet. Ya tidak apa-apa.
Tapi yang bagus itu orang itu kalau usaha dari kekuatan sendiri. Nah, yang karena apa? Kenapa kok orang itu kalau bisa jangan hutang? Karena orang itu kalau meninggal dunia punya hutang, Kanjeng Nabi tidak mau nyolatkan. Jadi kalau ada jenazah di zaman Nabi, orang tersebut punya hutang, Kanjeng Nabi tidak mau nyolatkan sampai ada orang yang menanggung. Jadi kira-kira masalah utang penting enggak? Ada lagi hadis yang berbunyi, orang yang syahid itu diampuni dosanya kecuali yang punya hutang. Bayangkan orang mati syahid punya hutang belum diampuni. Nah, penting ya. Jadi hati-hati. Kalau utang itu dibayar. Kalau belum punya duit, moro ke orang yang ngutangin. Bilang saya minta maaf, belum bisa bayar. Tapi nanti kalau ada rezeki saya cicil. Tapi yang bagus, yang memberi hutang itu kalau bagus, dia melapangkan memberi tenggang waktu. Itu yang bagus. Karena orang menghutangi itu seperti orang sedekah setiap hari. Jadi misalnya orang itu 30 hari belum bayar-bayar, dia seakan-akan sedekah selama 30 hari, setiap hari. Luar biasa. Kalau dianjurkan dalam Quran itu, jadi tidak apa-apa itu. Nanti bayarnya bulan depan tidak apa-apa. Atau dipotong sebagian, atau yang bagus dibebaskan. Dibebaskan, insya Allah oleh Allah nanti diganti. Ya. Jadi bahayanya utang itu seperti itu. Yang paling bahaya lagi, itu orang utang di lembaga keuangan yang pakai riba. Itu nanti orang yang melakukan itu, orang yang utang di bank, itu kebanyakan. Saya tidak mau ngomong, ini pengalaman pribadi saya. Biasanya usahanya menurun. Orang utang di bank untuk bangun rumah, itu boleh enggak itu? Utang di bank itu untuk kegiatan produktif, untuk ekspansi usaha. Itu pun saya tidak menyarankan karena hutang itu haram, riba itu haram. Haramnya seperti apa? Mungkin haramnya sedikit. Haramnya itu dalam Quran disebut fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang ini kasih kabar bahwa dia berperang. Kalau tetap melakukan itu seakan-akan ngajak perang Allah dan Rasulnya. Bahaya enggak utang di yang pakai riba itu? Sekarang kan ada macam-macam ya. Namanya pinjol. Didengar aja enggak enak, pinjol. Siapa lagi? Saya pernah disebutin ini yang macam-macam. Enggak hafal dan saya enggak pengen ngapalkan. Saya termasuk orang yang enggak senang utang saya. Saya biasa saya bayar cash. Dulu saya waktu masih kerja, semuanya itu hampir saya bayar cash. Digoblok-goblokin sama teman saya, bodoh, ini 3 bulan bisa kok. Nah, enggak, saya punya duit, saya bayar. Paling enak tuh orang yang kaya itu adalah orang yang tidak punya hutang. Nah, ini kejadian di zaman sekarang itu orang punya istrinya ibu rumah tangga, tidak ngerti apa-apa, lakinya utang, meninggal dunia. Kesian enggak yang perempuan? Kan kesian sudah yang perempuan tidak punya penghasilan. Dia mati-matian nyari duit 30 juta. 30 juta itu sedikit apa banyak? Tergantung ya. Kalau buat saya 30 juta banyak. Kalau ada orang punya kelebihan 30 juta, mana sini saya dengan senang hati. 30 juta itu sangat banyak buat saya. Tapi untuk orang yang bersyukur, itu duit 100.000 itu banyak. Kalau orang yang jarang bersyukur, ya itu dapat nikmat apa aja kayaknya sepele, kayaknya kecil. Itu sering kejadian ya, orang tua utang sana, utang sini, utang sana, ini di blacklist. Akhirnya utang pinjam namanya siapa? Nama anaknya. Itu sering, ya Allah, kejadian itu saya kesian.
Karena saya sering ketemu ya sama santri-santri itu. Jadi ini si anak ini kerja mati-matian, duitnya dibuat bayar utang, tidak cukup. Karena orang tuanya utang di banyak tempat. Orang buka usaha. Ini cerita nih santri bilang, bapak saya mau usaha bebek, mau ternak bebek, pinjam di bank 65 juta. Nah, di sini kalau ada yang pengen ternak bebek mesti angkanya segitu mesti. Tidak tahu dapat angka itu dari mana. 65 juta. Itu bener nggak kayak gitu tuh? Orang bisnis gitu bener nggak itu? Orang mau bisnis bebek itu saya bilang beli 10 dulu. Nanti 20, baru 50, baru 100. Bukan 60 juta, 65 juta. Kalau gagal gimana? Orang itu kalau mau berhasil, orang kalau mau naik ke tangga, ke lantai 2, itu dia harus menginjak anak tangga yang pertama. Kalau dia langsung lompat ke 3, itu bisa sukses, tapi bisa kepleset. Tidak bisa, orang tuh harus lewat proses. Tidak ada orang besar yang langsung besar itu tidak ada. Biasanya semua itu lewat proses. Pernah lihat pohon yang tahu-tahu gede? Pohon gede itu kalau dipindah juga setengah mati. Nanti lucu jadinya. Jadi semua, pohon kalau kita pindah pohon gede itu pasti kita potongi rantingnya. Nanti kalau sudah ditanam lucu kelihatannya. Batangnya gede, rantingnya cilik. Jadi semua itu harus lewat proses. Kalau punya pohon yang gede harus nanam sendiri dari kecil sampai besar, sampai besar, sampai besar, sampai jadi pohon yang menghasilkan buah yang banyak. Jadi semua itu lewat proses, hati-hati ya. Dan utang itu mungkin ada candunya. Jadi orang biasanya kalau utang di sini, nanti utang di situ juga, utang di sana juga. Itu terus hidupnya utang kayak dibikin kayak tidak jalan otaknya itu. Kok bisa ngomong itu? Karena saya sudah ketemu sama orang banyak. Ya, ada orang mau mengembangkan usaha, tanya sama saya mau pinjam di lembaga keuangan. Saya bilang jangan. Mendingan kamu ini yang sudah ada ini kamu syukuri. Karena rezeki yang bagus itu adalah rezeki yang berkah. Buat apa penghasilannya gede tapi tidak berkah? Ngerti enggak contoh berkah? Berkah itu walaupun kecil tapi dia bisa tumbuh jadi banyak. Itu namanya berkah. Yang tidak berkah itu banyak tapi cepat habisnya. Jadi ada waktu berkah, ada umur berkah, ada harta berkah. Nah, kita kepingin dapat rezeki yang berkah. Kalau mau dapat rezeki yang berkah juga cara-caranya harus dengan cara-cara yang berkah. Jadi kalau ada teman ya, jadi kalau untuk diri kita sendiri jangan gege mongso. Kata Wood itu bilang semua akan indah pada masanya, pada waktunya. Jadi jangan dulu takdir. Kalau pengen apa-apa ya sudah. Tapi orang itu kebanyakan yang sudah dimiliki belum disyukuri, tapi sudah minta macam-macam. Orang soleh itu kalau ditanya, kamu pengen apa? Orang soleh kalau ditanya pengen apa, bingung mau jawabnya. Tapi coba orang yang kurang soleh, itu kalau ditanya pengen apa, wah, satu halaman keinginannya. Karena orang yang soleh itu sibuk mensyukuri apa yang sudah ada. Jadi kadang-kadang daripada minta, mau minta apa lagi? Sekali-kali minta, misalnya dia sakit batuk, pengen ya Allah saya kalau bisa, saya ngimami di masjid kalau bisa disembuhkan dari batuknya. Kesian jamaahnya dengar suara batuk dulu. Ya paling mintanya kayak gitu, simpel-simpel. Ya, itulah orang kalau banyak bersyukur, nanti kalau ditanya minta apa, bingung dia. Pernah lihat nggak iklan ini terakhir penutup
iklan jin yang di rokok jarum itu. Aku beri satu permintaan. Pernah lihat itu? Nah, itu muncul di depannya seorang wanita. Aku beri satu permintaan. Kata wanita itu, saya minta teman hidup. Kata jinnya, yang setia, yang nurut perintah. Dapat anjing, teman hidup. Mintanya teman hidup yang setia, yang nurut perintah. Itu dapatnya anjing. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.